Oke, halo guys, balik lagi sama aku Asya di sini di episode yang keempat. Gitu. Di episode yang keempat ini kita akan membahas tentang dua hal yaitu assignment dan juga breakpoint. Jadi apa yang dinamain assignment dan juga breakpoint itu apa sih gitu. Tapi sebelum itu aku mau minta maaf kalau misalkan di episode-episode sebelumnya aku banyak kurangnya, aku banyak salahnya, aku masih banyak salah-salah atau perkataan yang aku omongin itu masih kurang benar. Aku minta maaf sekali lagi karena aku di sini cuma mahasiswa semester 2. Aku bukan dosen, aku bukan guru dan aku bukan siapa-siapa itu. Aku cuma mahasiswa semester 2. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Oke. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke episode 4 yang pertama. Oke, yang pertama di sini yaitu assignment atau penugasan. Jadi assignment atau penugasan itu assignment atau penugasan adalah proses memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Dalam algoritma, assignment digunakan untuk menyimpan data atau hasil perhitungan ke dalam variabel tertentu dan bentuknya kayak gini. Jadi simpelnya assignment itu kita ngasih tugas, instruksi atau sebuah statement ke komputer biar komputernya itu bisa mengerjakan statement yang kita berikan. Simpelnya kayak gitu. Kayak kita ngasihin tugas nih terus komputer itu mengerjain tugasnya dan outputnya dibalikin ke kita gitu. Biar kita makin paham, langsung aja kita implementasi ke algoritmnya. Tapi sebelum itu kalian kayak biasanya buat folder baru di sini, di foldernya algorithm, buat folder 4, folder 4, episode 4. Terus kalian close saja, terus kita buka algoritmnya gitu. Di sini. Oke. Aku besarin dulu. Sini misalkan aku langsung assignment gitu ya. Kalau biar ini gak error, kita harus apa? Harus deklarasiin dulu. Deklarasiin misalkan ini aku mau angka gitu. Tipenya integer. Misalkan di sini aku angka gitu. Misalkan angka 10 gitu. Terus aku outputin di sini angka gitu. Terus aku run, akan ada 10 gitu di sini. Benar kan? Nah, kalau gini sama aja sama input dosnya. Kita kan masukin sebuah tipe data atau data apapun itu ke sebuah variabel, benar. Tapi perbedaannya segmen, kita tuh bisa membuat komputer itu bekerja ketika kita mengasih perintah. Perintahnya itu apa? Baik lagi ke PPT-nya. Ada beberapa perintah. Yang pertama yaitu operator matematika atau biasanya disebut dengan operator aritmatika ini. Jadi ada 6 operator aritmatika. Yang pertama yaitu pengurangan, kayak di matematika SD biasa. Terus habis itu operator penjumlahan. Yang ketiga operator perkalian, tapi simbol perkaliannya itu pakai bintang, bukan pakai X yang biasanya. Terus ada operator pembagian. Terus yang kelima ada operator modulus. Modulus ini lambangnya persen atau bisa ditulis mod. Bagi yang nggak tahu modulus itu ada sisa pembagian. Jadi misalkan kalau 10 modulus 3 gitu. 10 kurangi 3 kan 7, 7 kurangi 3 4, 4 kurangi 3 1. Jadi sisa pembagiannya. Kalau misalkan habis misalkan 10 modulus 2 berarti 0 karena nggak ada sisanya. Terus habis itu yang ke-6 yaitu melakukan operasi perpangkatan. Perpangkatan sini simbolnya kayak topi, itu ada di keyboard nomor 6. Biar kita paham langsung aja kita implementasi di sini. Sekarang kita punya dua angka gitu. Ini angka ini angka 1, angka 2 gitu. Terus kita hasil gitu ya. Hasil. Misalkan ini angka satunya itu kita 10. Angka 1 10. Terus habis itu sini kita assignment lagi. Angka 2-nya itu misalkan 3 gitu. Terus sini kita outputin hasilnya. Hasil kok output sih? Ini kita delete aja kayak gitu. Delete, terus ini kita assignment dulu variabelnya hasil. Di sini kita angka 1 dikurangi angka 2 misalkan. Ini n-nya kecil. Kita oke dan kita run. Hasilnya 7, bener ya. Ini biar sampingan aku mau kayak gini. Hasilnya 7 ya. 10 kurangi 3 7. Terus ini kalau misalkan aku ubah jadi tambah, hasilnya seharusnya 13. Benar 13. Terus ini kalau misalkan aku bagi kan hasilnya 3.
karena 10 bagi 3 itu ketiga 3. Kenapa ini 3? Karena ini integer. Coba kalau aku real terus aku coba lagi, hasilnya 3,333. Terus habis itu kita perkalian hasilnya 30 benar. Habis itu kita modulus ini bisa mod gini atau persen ya simbolnya 1. Tapi gimana kalau misalkan ini 2 ya, itu habis bakalan 0 gitu. Ini coba aku ubah jadi persen, ini sama aja, ini cuma beda simbol aja, 0 gitu. Terus yang satunya yaitu pangkat gitu, kita ubah di sininya pangkat gitu, pangkat 10 pangkat 2 100. Udah, simpel itu. Kita lanjut ke operator yang kedua, yaitu operator logika. Ada 3 bagian di sini. Yang pertama akan kita bahas yaitu AND atau dengan simbol NN di sini. Yang dimana kedua statementnya itu harus benar true jika mau menghasilkan nilai true gitu. Salah satu statement aja false atau salah itu bakalan bernilai salah. Di sini aku ambil tabel kebenarannya dari ruang guru. Semoga aja nggak dapat hak cipta karena aku buat video ini juga buat edukasi gitu ya. Jadi di sini kalau kita mau pakai dan gitu ya, kedua nilainya itu harus benar true biar bisa menghasilkan true. Salah satu aja false itu udah false gitu. Kalau misalkan kita di sini boolean gini ya, ini angka 1 aku ubah jadi statement gini aja deh, statement gitu dong. Terus ini aku hapus, ini aja, ini duanya aku hapus, terus ini aku statement gitu. Terus ini aku misalkan true gitu ya, true simbolnya dan itu bisa dan gini atau n ini. Aku coba yang dan dulu, terus ini true gini. Terus kita outputin statementnya. Ini harusnya apa? True dan true harusnya itu true, benar. Tapi kalau salah satu aja salah, misalkan aku sekarang pakai n terus false gini, akan bernilai false. Kalau dua-duanya salah itu juga tetap false. Di sini akan ya ini tidak, oh ini flase salah ya, tipu di sini false dan false gitu. Terus yang kedua yaitu or ini keduanya atau salah satu bernilai true. Jadi or ini salah satu bernilai true aja itu udah cukup untuk bisa menghasilkan nilai true gitu. Tapi kalau kedua-duanya itu false bakalan bernilai false maksudnya. Jadi salah satunya true atau keduanya true itu akan menghasilkan nilai true. Tapi kalau kedua-duanya false itu akan menghasilkan nilai false. Lambangnya garis tegak gini ada di atasnya keyboard enter gitu. Atau bisa tulis or gini. Kita coba sekarang, ini false bisa kayak begini atau pakai begini or false or false, jadi pasti akan false gitu. Tapi kalau salah satu aja benar, ini aku pakai lambang yang tegak ini true dan akan true karena salah satu aja udah cukup untuk bisa menghasilkan nilai true gitu. Terus ini not, membalikan kebenaran. Apa sih not ini? Not itu yang pertama statementnya itu true diubah jadi false, tapi yang pertamanya itu statementnya false diubah jadi true. Jadi ngebalikin faktanya gitu. Yang pertamanya itu true jadi false, terus yang pertamanya itu false jadi true gitu. Sesimpel itu aja. Kayak misalkan kayak gini. Ini statement ya. Nambahinnya itu bisa pakai not gini atau pakai tanda seru. Kita coba yang tanda seru dulu, misalkan ini true gitu. Ini kan pertama true, seharusnya kan dikeluarin true, tapi karena dibalikin akan menghasilkan false. Nggak percaya kita coba dan false. Tapi kalau misalkan ini aku false gitu ya, ini akan menghasilkan nilai true. Nah, simpel itu. Kita lanjut ke yang ketiga, operator perbandingan. Di sini ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Kita coba satu-satu gitu ya. Kalau misalkan statementnya itu sama dengan, misalkan 10 sama dengan 10 gitu. Apakah 10 sama dengan 10? Iya, benar. Maka akan bernilai true gitu. Tapi kalau misalkan apakah 10 sama dengan 12 gitu, kan jelas enggak, akan bernilai false. Terus ini kita cobain tidak sama dengan gitu. Tidak sama dengan itu dia membandingkan yang tidak sama dengan. Apakah 10 tidak sama dengan 12? Benar, karena nggak sama dengan. Ini pasti akan bernilai true.
Nah, tapi apakah 10 tidak sama dengan 10? Salah, karena itu bernilai sama, kan dia akan false. Dan simbol ini bisa digantiin sama lebih kecil sama lebih besar. Ini sama aja dengan simbol tidak sama dengan. Nah, terus selanjutnya kita akan coba yang lebih besar dulu. Apakah 10 lebih besar dari 10? Enggak, itu false. Yang benar, kalau misalkan kita benar, misalkan ini kita masukin 12 gitu. Apakah 12 lebih besar dari 10? Ya, benar gitu. Terus bedanya sama dengan lebih besar gini sama ada sama dengan itu apa? Kayak gini, misalkan aku balikin dulu, terus ini aku tulis 10 ini. Apakah 10 lebih besar daripada 10? Enggak gitu. Tapi kalau misalkan ini aku tambahin sama dengan, apakah 10 lebih besar sama dengan 10? Benar. Kenapa? Karena 10-nya itu masih ikut. Kalau tadi 10 lebih besar sama dengan 10, enggak gitu, karena 10-nya itu enggak ikut gitu. Tapi kalau misalkan ada tanda sama dengannya, itu masih ngikut dan masih dibolehin lah, nah yes gitu. Sama juga kalau misalkan ini lebih kecil gitu. Apakah 10 lebih kecil daripada 10? Ya enggak gitu. Tapi apakah 10 sama dengan 10 gitu ya? Maksudnya 10 apakah, oh ini salah. Penulisannya harus di depan ya, guys ya. Gini. Nah, apakah 10 lebih besar, lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya benar. Kayak gitu doang. Sesimpel itu, guys. Dan balik lagi ke sini, ini udah kita bahas operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Dan next, dan di sini ada urutan prioritas. Maksudnya urutan prioritas itu apa? Kayak misalkan kita ngerjain matematika pas SD gitu. Kan kita kalau misalkan ada yang dikurung, ada perkalian, pembagian, dan penjumlahan pengurangan, kita pasti akan melakukan operasi yang di dalam kurung dulu. Habis itu perkalian, habis itu pengurangan. Nah, sama. Di dalam bahasa logaritma, bukan bahasa sih, di logaritma ini tuh ada urutan prioritasnya gitu. Yang paling prioritas di sini ditulis urutan prioritas urutan dari angka 8 ke angka 1. Berarti yang paling atas ini yang paling prioritas, semakin ke bawah semakin nggak prioritas. Yang paling prioritas itu not, habis itu dilanjut dengan pangkat, perkalian, bertambah ulangan, dan seterusnya itu. Yang paling atas itu paling prioritas dan yang bawah itu lebih nggak prioritas gitu. Oke, kita lanjut. Oke, kita yang kedua itu bahas tentang breakpoint. Jadi apa sih breakpoint? Kalau dalam penjelasannya itu, breakpoint adalah titik berhenti dalam kode program yang digunakan saat debugging, proses mencari dan memperbaiki kesalahan dalam program. Saat program mencapai breakpoint, eksekusi akan berhenti sementara sehingga programmer bisa memeriksa nilai variabel awal program dan menemukan bug. Jadi di breakpoint ini kita tuh kayak memberhentikan program sementara gitu. Sementara doang diberhentiin karena kita mau ngapain, mau memeriksa nilai variabel atau mau mencari alur program atau menemukan bug. Jadi kalau misalkan ada error kayak tadi, terus kita bingung, udah banyak banget gitu programnya, kita bisa breakpoint dulu, kita berhentiin sementara dulu biar kita bisa cari apa sih masalah di dalam alur program yang kita buat gitu. Biar makin paham kita langsung implementasi. Misalkan di sini aku nambah breakpoint gini. Terus di sini aku nambahin lagi outputnya ini. Program selesai ini ya. Terus aku oke dan aku run. Nah, di sini dia akan berhenti cuman sampai sini. Output statement true, dia akan nge-breakpoint. Tapi kalau kita lanjutin lagi, dia akan lanjut gitu. Jadi berhenti dulu di sini, dia akan nge-breakpoint, habis itu lanjut lagi. Kalau misalkan kalian mau terabas yang breakpoint, ini ada simbol namanya iground breakpoint. Kalian pencet aja. Nah, terus kalian run. Ini mau ada breakpoint atau enggak itu akan diterabas saja. Fungsinya simbol ini. Kalau kalian lihat di episode yang kedua, kalian tahu. Kalau misalkan kalian mau menganggap breakpoint ini, kalian pasin. Gitu. Terus kalau misalkan kita klik dua kali di breakpoint ini, ada dua pilihan gitu, yang always break sama only break when this expression is true. Kalau kalian pilih yang ini, itu akan breakpoint ini akan ngeberhentiin mau apapun keadaannya gitu. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang kedua, itu kalau misalkan ekspresi yang ada di kolom ini tuh bernilai benar, itu akan berhenti. Tapi kalau salah, itu lanjut gitu. Contohnya gimana? Misalkan gini, ini kan statement 10 kurang sama dengan 10 kan benar ya. Kalau misalkan aku masukin ini statement ini akan apa? Akan berhenti. Karena apa? Karena ini bernilai benar gitu.
coba aku run, nah akan berhenti. Karena apa? Karena ini akan benar-benar. Tapi kalau misalkan aku balikkan faktanya, tadi pakai apa? Pakai tanda seru atau not gitu ya, ini akan tetap lanjut. Nah, karena apakah 10 kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10 benar, tapi kita balikin jadi false dan itu akan tetap lanjut. Kayak gitu. Sesimpel itu aja, oke? Dan kita lanjut ke yang ke latihan soal gitu. Karena kita udah tahu tentang assignment, juga kita udah tahu tentang beberapa operator, kita masuk ke latihan soal gitu. Latihan soalnya itu simple banget. Kita ngebuat sebuah program login yang loginnya tuh pakai username sama password. Terus habis itu kalau misalkan udah lolos username sama passwordnya, user itu akan melakukan operasi pembagian. Tapi pembagian itu kan ada syaratnya gitu ya. Syaratnya itu kan ada pembilang sama penyebut. Nah, penyebutnya ini kan nggak boleh 0 gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan penyebutnya 0, itu programnya keluar gitu. Biar kalian makin paham, ini ada penyelesaian soalnya. Jadi yang pertama, kita tuh udah ngebuat username sama password yang udah kita tentuin, kita sebagai developer gitu ya. Terus yang kedua, kita itu minta username sama passwordnya itu dari user. Kalau misalkan username sama passwordnya itu benar, kita lanjut. Kalau misalkan salah, kita keluarin sama breakpoint. Terus kalau kita lanjut, kita melakukan operasi pembagian, tapi tapi penyebutnya tuh nggak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, kita nge-breakpoint lagi, kita keluarin. Tapi kalau semua ini lolos, kita keluarin hasilnya. Paham kan? Bagi yang kalian yang udah paham, bisa ngerjain dulu dan pause video ini. Oke, mungkin kita langsung aja buat sama-sama ya. Di sini kita hapus dulu, kita delete dulu. Oke, yang pertama aku mau ngedeklarasiin tentang passwordnya dulu. Password username. Aku buat tipenya string. Ini username, username 1. Jadi username ini yang kita udah buat, terus username 1 ini dari inputan si user. Terus kita buat lagi declaration. Aku mau integer, terus ini password sama password 1 itu. Sama aja password itu yang kita udah buat dan password 1 buat yang usernya. Terus kita assignment di sini username-nya itu pakai kutip hasya karena ini tipenya string ya. Terus yang passwordnya kita buat word, ini kita buat 1 2 3 4 5 ini aja, gampang aja ya. Terus kita oh ya, di sini kita kasih komen dulu biar kita tahu ini program apa gitu ya. Kita kasihin program login dan ini melakukan operasi pembagian. Ini Ctrl A, kita Ctrl C, terus kita outputnya ini kita bagiin juga ke user biar tahu. Terus kita OK. Dan di sini kita mulai untuk meminta username-nya. Masukkan username. Ini. Username. Nah, terus di bawahnya lagi kita minta username-nya dan kita masukin ke variable username 1. Nah, di sini kita akan ngetes kalau misalkan username yang dimasukin sama user itu benar, kita akan lanjut, tapi kalau salah kita akan berhenti sama breakpoint. Gimana caranya? Jadi kalau misalkan ini klik yang ini, terus username gimana? Username sama dengan username 1 gitu. Jadi ketika username yang kita mau sama yang dimasukin sama user itu sama, itu kan kombinasinya true, tapi ini akan berhenti gitu, malah salah. Seharusnya kan kalau sama kita lanjut, kita cobain aja dulu ya. Cobain, misalkan aku masukin hasya, nah kalau berhenti, maksudnya kan aku maunya kalau misalkan username yang ini dimasukinnya sama yang ini, lanjut aja, ngapain berhenti gitu kan. Nah, oleh karena itu kita akan nambahin di sini not gitu, biar nilainya itu false, biar kalau misalkan username itu sama, kita tetap lanjut. Misalkan kita run, terus kita masukin yang tadi hasya, lanjut. Ini kita kasih komentar biar kita tahu ini isinya memeriksa username gitu. Oke, terus sekarang kita yang password ini kita copy aja biar cepat. Ctrl C,
habis itu di sini paste. Jadi kita masukkan password gitu ya, password. Di sini kita masukkan password 1. Azan guys, password 1 gitu. Oke. Di sini memeriksa password gitu ya, password gitu. Terus di sini kita bukan username tapi di sini kita password, dan di sini kita password 1. Ini sama aja, cuman ini kita sekarang memeriksa yang bagian password gitu ya. Kalau kita run, masukkan username hash ya, masukkan password 1 2 3 4 5 dan nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan kita salah masukin passwordnya, misalkan ini hash ya 1 2 3, ini akan ke breakpoint. Oke. Selanjutnya kita akan ngebuat tentang pembagiannya. Sini aku mau kan pembagian itu ada pembilang dan penyebut, terus habis itu ada hasilnya. Ini pembilang, koma penyebut, terus hasilnya. Nah, penyebutnya ini kan nggak boleh sama dengan 0. Jadi gimana caranya kalau misalkan usernya itu masukin 0, kita bakalan breakpoint itu. Terus sini aku mau real aja karena pembagian itu bisa koma ya. Terus di sini aku outputin ini, masukkan pembilang. Oke, terus di bawahnya kita inputin dari user, ini masukin ke variabel pembilang. Terus sini kita periksa lagi gitu ya. Oh, ini nggak usah diperiksa sih. Kalau pembilang kan mau bebas, dia bisa ya. Tapi lanjut kita masukkan ini penyebut gitu, penyebut. Oke. Terus bawahnya kita minta dari usernya penyebut. Nah, di sini kita akan ngecek kalau misalkan penyebut ini sama dengan 0, kita bakalan ngeberhentiin programnya. Gimana? Jadi kalau misalkan penyebut sama dengan 0, when ini itu true, ini akan keluar ke break gitu. Di sini kita kasih komen biar kita tahu ini buat apa ngebreaknya. Di sini memeriksa penyebut gitu. Ketika semua ini udah lolos gitu ya, kita akan segmen hasilnya gitu. Hasil di sini pembilang dibagi penyebut. Kita oke, dan ke bawah lagi kita outputin ini. Hasil pembagiannya adalah, kita kalau mau gabungin string sama variabel kita pakai n, terus ini hasil. Oke, dan coba kita jalankan. Masukkan username hash ya, masukkan password 1 2 3 4 5, misalkan pembilang misalkan 10, masukkan penyebut 2, ini adalah 5, benar. Ini kita kasih spasi dulu ya. Oke, kita coba masukin yang 0 hash ya, password 1 2 3 4 5, masukkan bilang 10, dan coba kita masukin 0, apakah ini nge-breakpoint atau enggak. Nge-breakpoint kayak gitu intinya. Jadi kayak gini aja programnya, sesimpel ini. Kita out dulu, kita out dan kita save. Save-nya di folder yang tadi, kita desktop, algorithm episode 4. Terus saja program login dan operasi pembagian, gini aja. Kita save. Terus habis itu kita coba buka lagi di sini episode 4. Kita buka, apakah ada? Ya, ada di sini. Oke, gitu aja, dan kita kembali ke PPT-nya. Oke, mungkin itu aja di episode 4 ini. Tentang, kita udah bahas ada berapa? Ada 5 tadi ya. Tentang assignment, terus ada habis itu operator matematika atau operator aritmatika. Terus yang ketiga itu operator logika, and, or, dan not. Terus habis itu yang keempat itu operator perbandingan, dan yang terakhir yaitu tentang breakpoint gitu. Dan kita akan tetap lanjut
dapetin video tutorial algoritma ini di episode yang kelima, dan episode yang kelima itu akan membahas apa? Saksiin aja episode yang kelima itu membahas apa gitu. Dan mungkin itu aja bisa aku sampaikan di episode yang keempat ini. Jika ada salah kata, ada kurangnya, atau salah apapun, mohon maaf ya guys ya. Dan mungkin itu aja, tetap semangat dan salam programmer. Bye bye guys.